Hai, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. This video contains content that is taboo in public discussion, with the possibility of being removed by YouTube. This content is an example of a form of community investigation based on research. Baiklah, walaupun sebagian orang masih menganggap tabu untuk materi berikut ini, namun pengungkapan tetap kita lanjutkan. Globalis, siapakah mereka? Secara sederhana, gerakan globalis dapat kita artikan sebagai aliansi yang didasarkan pada kepentingan pribadi pemodal internasional, swasta dan keluarga pemilik tanah kerajaan, dinasti dan turun-temurun dari Inggris, Eropa dan Amerika yang selama bertahun-tahun telah menikah untuk menciptakan struktur kekuatan regenerasi diri, yang melalui siasat dan rekayasa berusaha untuk mengendalikan segala sesuatu dan semua orang di bumi. Dengan skill mereka terhadap kemampuan untuk menciptakan uang, mereka dapat melakukan kontrol atas semua pusat kekuasaan masyarakat, termasuk perusahaan, media, penciptaan budaya, sistem pendidikan, sejarah, sistem politik, militer, agama, yayasan dan LSM lainnya, kedokteran, dan hukum. Seiring waktu, mereka telah memperluas jaringan kontrol mereka untuk memasukkan elit dari negara-negara di seluruh dunia yang bekerja menuju tujuan yang sama. Struktur mereka telah diilustrasikan dalam berbagai cara yang berbeda oleh peneliti yang berbeda. Tetapi tentu saja bukan masalah yang sederhana. Banyak dari mereka yang terlibat tidak mengetahui rahasia kerja dan tujuan kelompok inti. Mereka berpikir bahwa mereka memiliki kekuatan, padahal kenyataannya hanya memainkan peran boneka tipuan tanpa disadari untuk mewujudkan tujuan sebenarnya dari para elit di jantung gerakan tersebut. Seperti lingkaran obat nyamuk, lingkaran terluar tidak pernah mengetahui rahasia lingkaran terdalam. Peneliti lama ke dalam globalis, akar dan agenda mereka adalah J. Edward Craven. Presentasinya yang diberikan di Universitas Texas pada tanggal 29 April tahun 2008 berjudul Formula Quigley Pandangan Konspiratorial tentang sejarah yang dijelaskan oleh para konspirator itu sendiri, memberikan wawasan berharga tentang rencana elit untuk melanjutkan dominasi. Diskusi ini sama sekali bukan akhir dari semua pemahaman elit, tetapi merupakan primer yang diperlukan dan vital tentang sejarah dan tujuan elit. Tentu saja, penting untuk diketahui bahwa persekongkolan elit yang berperang dengan publik ini bukanlah hal baru. Sebenarnya usianya sudah ribuan tahun. Para elit selalu berusaha untuk memajukan diri mereka sendiri dan memperbudak orang-orang yang mereka kuasai. Tetapi sayangnya, hari ini tidak berbeda dalam hal itu. Namun, ada sejumlah perbedaan yang sangat penting antara sekarang dan nanti. Pertama, mereka jauh lebih terorganisir hari ini daripada di masa lalu seperti yang akan Anda temukan. Kedua, mereka telah dan sedang menggunakan teknik psikologis propaganda canggih yang mereka terapkan melalui media massa kreasi budaya, TV, radio, video game, musik, mode, dan sistem pendidikan. Ketiga, elit sekarang memiliki gudang teknologi yang jauh lebih maju daripada yang mereka katakan kepada masyarakat umum, bahwa mereka menggunakan secara terselubung dan akan menggunakan lebih terang-terangan di masa depan untuk mencoba memastikan dominasi mereka. Dan keempat dan terakhir, mengingat sarana dan metode psikologis dan teknologi yang mereka miliki saat mereka sekarang mencari distopia mereka yang, jika kita tidak menghentikannya, akan mengakibatkan perbudakan total umat manusia selama beberapa dekade mendatang. Jika mereka berhasil, tidak akan ada jalan untuk kembali, karena mereka akan melenyapkan orang-orang yang tidak mengabdi kepada mereka dan negara, dan menggantikan kita dengan pelayan baru, hasil rekayasa genetika yang lebih baik. Tetapi tentu saja, ini adalah perspektif masa depan yang bisa kita ubah sejak sekarang. Saya akan kemukakan sebuah contoh. Mungkin sebagian orang kita masih banyak yang belum mengetahui mengenai Great Reset. Padahal Great Reset adalah tema yang sedang marak diperbincangkan oleh warga dunia saat ini. Apa itu Great Reset? Sebagai catatan, kita tidak akan mengambil referensi dari semua website para aktivis Great Reset,
karena mereka akan mengatakan semua baik-baik saja dan semua serba sempurna. Karena begitulah para pengiklan bekerja. Kita akan mengambil referensi lain dari lawan mereka. Gunanya adalah untuk mencapai keseimbangan dalam berpikir saat melihat suatu realita. Great Reset atau penyetelan ulang besar dulunya merupakan teori konspirasi usang yang kini telah dipajang dengan jelas sepanjang hari untuk dilihat oleh semua orang. Para elit ekonomi, politik, akademik, dan media di seluruh dunia memanfaatkan kekacauan, kebingungan, dan pembatasan kebebasan dari penguncian COVID-19 dan menggunakannya untuk mengubah masyarakat secara radikal di seluruh dunia. Akan seperti apa perubahan ini? Elit global ingin menciptakan masyarakat penyewa yang tidak memiliki apa-apa. Mereka akan menyewakan semua propertinya seperti rumah, bahkan wajan di dapur Anda. Hal ini akan menjadi transformasi radikal ekonomi dunia. Anda tidak akan lagi memiliki pekerjaan dalam arti yang dipahami secara tradisional. Sebaliknya, Anda akan mengerjakan berbagai macam pertunjukan yang kesemuanya menempatkan Anda dalam posisi genting pada waktu tertentu. Anda akan menerima bayaran untuk layanan yang dilakukan tanpa tunjangan, cuti berbayar, perawatan kesehatan, atau apapun yang biasa dilakukan oleh kelas menengah di barat. Hal ini dilakukan untuk melemahkan kekuatan masyarakat kelas menengah yang selama ini dianggap sebagai ancaman yang paling signifikan atas kekuasaan para elit. Singkatnya, bahwa ini adalah akhir total dari cara hidup orang Amerika, khususnya cara hidup sebagian besar kelas menengah barat. Secara teknis, hal ini mungkin tidak sepenuhnya benar, namun intinya adalah merubah kondisi masyarakat kelas menengah kepada posisi terlemah untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Sampai hari ini, Great Reset masih merupakan wacana yang telah berjalan beberapa persen dari agendanya. Meskipun demikian, kita tidak bisa lagi mengatakan gimana besok saja, karena lukisan masa depan ditentukan oleh langkah kita pada hari ini. Untuk sepenuhnya mengenali siapa mereka dan apa tujuan mereka memerlukan studi sejarah yang ekstensif dan setiap orang didorong untuk membaca buku, mencari informasi, dan melakukan riset mandiri mengenai segala hal tentang mereka. Sekarang dengan sedikit bantuan internet, Anda dapat mencari informasi tentang mereka. Para peneliti telah melakukan penelitian selama beberapa dekade tanpa kenal lelah. Sebagian dari informasi tersebut kini tersedia di berbagai macam website dan kita dapat mempelajarinya bersama-sama. Kami akan berusaha membuat episode per episode kontinu tentang hal ini dengan materi yang kami dapatkan dari salah satu website tersebut. Nantikan episode berikutnya dan sampai jumpa.